Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat program Saat Teduh. Nah, saudara, malam hari ini mari sama-sama kita buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Saya akan meneruskan apa yang satu minggu ini sedang kita bahas, yaitu tentang datang dengan penuh keberanian ke hadapan tahta kasih karunia. Dan sebelum kita mulai sharing malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mau buka hati kami bagi Engkau, kami mau buka hidup kami bagi Engkau. Mari Roh Kudus berbicara buat setiap kami, sampaikan isi hati-Mu, biar setiap kami menerima sesuatu dari Engkau malam hari ini, dan membuka paradigma kami, mengubahkan hati kami, untuk kami semakin mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan, lebih dari apapun juga yang kami punya. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Kita langsung lihat ayat yang keempat. Kemarin kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita berbicara kemarin tentang persekutuan dengan Tuhan. Injil ditulis supaya kita bisa punya pengertian, bisa punya pemahaman, dan kita bisa melihat bahwa yang paling penting adalah persekutuan dengan Bapa di sorga. Nah, hari ini kita akan melihat bagian yang berikutnya di ayat yang keempat dari 1 Yohanes pasal yang pertama. Di sana dikatakan seperti ini. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Nah, saudara, dalam ayat yang keempat ini, Yohanes sebenarnya mengulangi apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Mari kita lihat sama-sama. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat itu, semua hal yang dia ceritakan tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan sorga, bagaimana Yesus berjanji akan roh penghibur, bagaimana Yesus berkata bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat, dan semua pengajaran-pengajaran Yesus itu. Ini yang Yesus katakan kepada Yohanes dan murid-murid pada saat itu. Aku mengatakan semuanya ini kepada kamu, supaya sukacitamu menjadi penuh. Nah, dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat tadi, di sana dikatakan supaya sukacitaku menjadi sempurna. Kalau saudara lihat sebenarnya apa yang Yohanes katakan dalam suratnya yang kita baca tadi ayat yang keempat, itu adalah perkataan Yesus ketika Yesus berkata, biar sukacita kita menjadi penuh. Dalam bahasa aslinya di sana menggunakan kata plero atau sempurna. Jadi secara sederhana, firman Tuhan ingin berkata kepada kita seperti ini, bahwa sukacita yang sempurna, sukacita yang penuh itu hanya bisa kita temukan ketika kita punya persekutuan dengan Bapa di sorga. Sukacita yang sempurna itu tidak datang dari apa yang ada di dunia. Sukacita yang sempurna tidak datang dari apa yang kita miliki hari ini. Sukacita yang sempurna tidak datang dari segala sesuatu yang berasal dari luar. Tapi sukacita yang sempurna itu hadir ketika kita punya persekutuan dengan Bapa di sorga. Nah, saudara, dari mana kita mencari sukacita kita? Apa yang menjadi sumber sukacita kita? Apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita? Ada banyak orang yang meletakkan sumber kebahagiaannya ada di hal-hal yang sebenarnya menjerat dia untuk menjadi budak dari ilah-ilah zaman ini. Saudara, kita lihat ada banyak orang yang menaruh kepuasannya, kemarin saya kasih contoh, di uang, ya, di jabatan, di posisi, di pride, rasa kebanggaan di tengah-tengah sosial. Tapi saudara, segala sesuatu itu akan menjadi jerat buat kita. Kalau kita meletakkan kepuasan kita di sesuatu, dan kita akan berusaha mencari hal tersebut dengan ukuran tertentu. Ketika kita sampai di ukuran itu, maka kita tidak akan pernah puas sampai di situ. Kita akan terus mencari sehingga kita nggak akan pernah puas. Kita akan terus mencari itu jadi jerat buat kita. Tapi saudara lihat, waktu wanita Samaria berjumpa dengan Yesus. Waktu Yesus berkata kepada wanita Samaria, berilah aku minum. Sebenarnya yang Yesus maksudkan adalah wanita itu sangat kehausan akan sesuatu yang memuaskan dia. Tapi Yesus berkata, berilah aku minum. Sebenarnya yang Yesus maksudkan adalah hati dari wanita itu. Sebenarnya dia sangat perlu untuk dipuaskan. Karena selama hidupnya dia mencari kepuasan dari laki-laki. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus bilang begini, kalau kamu minum dari air yang ada di sini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air kehidupan, kamu tidak akan pernah haus lagi. Bahkan air kehidupan itu akan terus mengalir menjadi mata air dalam kehidupanmu. Dan itu akan terus mengalir dan membuat engkau disucikan, dikuduskan, sehingga membawa engkau kepada hidup yang kekal. Nah, saudara, ini yang perlu kita sadari, bahwa sukacita kita yang sempurna itu hanya berasal dari kebersamaan dengan Tuhan, kebersamaan dengan Bapa di sorga. Saudara,
dalam kehidupan kita, dalam situasi-situasi sulit. Kalau kita meletakkan kepercayaan, sukacita kita kepada keuangan kita, satu hari nanti keuangan kita bisa habis. Satu hari nanti sukacita kita, kalau kita letakkan kepada pride kita, apa yang kita punya, apa yang kita capai dengan, kita pikir dengan kemampuan kita. Satu hari nanti semuanya akan berlalu. Tapi kalau kita letakkan kepuasan kita ada di dalam hadiratnya, bersekutu bersama dengan dia, menikmati pribadinya. Saudara, itu adalah bagian yang tidak akan pernah diambil dari kita. Karena dia datang ke muka bumi supaya kita punya hubungan dengan dia. Supaya kita bisa datang dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia. Sehingga kapanpun kita datang dengan keadaan apapun, dalam situasi seperti apapun, kita kedapatan berkenan dan diterima di hadapannya. Nah saudara, biar ini menjadi satu perenungan buat setiap kita. Mari letakkan sukacita kita dalam hadirat Tuhan. Mari bersyukur ketika kita punya hubungan dengan Bapa di surga. Karena hubungan ini tidak akan pernah bisa diambil dari kita. Kita adalah anak-anaknya. Karena Yohanes 1 ayat yang ke-12 bilang bahwa barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah hari ini saya dan saudara adalah anak-anak dari Bapa di sorga. Kalau kita adalah anak, maka kita juga pasti dipelihara oleh Bapa di sorga. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, kita bisa menghadapinya dengan penuh kepercayaan. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena Yesus sudah melakukannya buat saya dan saudara. Biar perenungan ini menjadi berkat buat setiap kita. Letakkan pengharapan kita, sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, hari Minggu nanti kita akan sama-sama beribadah dalam ibadah raya Minggu, Kingdom Celebration, gereja kita, GBI Rock Malaysia. Dan saya akan sharing kepada saudara tentang the renewal, pembaharuan dari kehidupan kita. Saudara, kita ketahui bersama bahwa Yesus datang ke bumi bukan membawa agama, tapi dia membawa cara hidup yang baru. Dia membawa satu budaya yang baru, budaya kerajaan sorga. Nah, hari Minggu kita akan sama-sama belajar. Pastikan saudara stay tune di YouTube channel kita, GBI Rock Malaysia. Ajak teman-teman kita yang lain untuk bisa subscribe sehingga semakin banyak jiwa yang diberkati dengan firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya setiap kita terus ada dalam sukacita dan kita bisa terus menikmati koinonia bersama-sama dengan Tuhan. Datang ke hadiratnya dengan penuh keberanian, bukan karena kita, tapi karena Yesus Kristus telah melakukannya buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.